Misalnya kamu mengambil, misalnya kamu mengambil, misalnya, misalnya, misalnya kamu mengambil buku di atas meja, kemudian membacanya di atas kasur sambil baring-baring. Hi everyone, welcome back with me, Teacher Ida. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas phrasal verbs come, get, dan take. Nah, di video kali ini kita akan bahas phrasal verbs put. Yap, seperti yang kita ketahui bersama, put artinya meletakkan. Tapi ketika dia bertemu dengan salah satu kata ini, maknanya akan berbeda karena dia telah berubah menjadi phrasal verbs yang merupakan satu kesatuan dan memiliki makna tertentu. So, ini dia 12 phrasal verbs put yang wajib kamu tahu. Let's go! Yang pertama, put away. To put something away means to put something in the place or container where it is usually kept. Atau dalam bahasa Indonesia artinya menyimpan. For example, put your toys away now. Simpan mainanmu sekarang. But if you put someone away, dalam bahasa slang, it means to send someone to prison. Atau artinya memenjarakan. Contohnya, after what he did, he deserves to be put away for life. Setelah apa yang dia lakukan, dia pantas dipenjarakan seumur hidup. Yang kedua, put back. To put something back, it means to return to where it was before or it was moved. Jadi artinya mengembalikan ke tempat semula. Misalnya kamu mengambil buku di atas meja, kemudian membacanya di atas kasur sambil baring-baring. Nah, setelah kamu membacanya, kamu perlu mengembalikan buku tersebut ke atas meja kembali. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan phrasal verb put back atau mengembalikan ke tempat semula. Contohnya, can you put the books back when you finished with them? Bisakah kamu mengembalikan buku-buku itu setelah kamu selesai membacanya? Put back can also mean to delay a planned event atau menunda sebuah kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi misalnya kamu sudah mengatur sebuah agenda atau membuat jadwal, tapi tiba-tiba kamu harus menundanya. Nah, dalam konteks ini kita juga bisa menggunakan phrasal verb put back. Contohnya, we have to put the meeting back a week. Kita harus menunda pertemuannya selama 1 minggu. Yang ketiga ada put by. Put something by means to save an amount of money to use later, atau artinya menyimpan yang nantinya akan digunakan. Jadi, kata menabung dalam bahasa Inggris bukan hanya menggunakan saving money, tapi kita juga bisa menggunakan phrasal verb put by. Contohnya, I try to put by a few dollars a week. Saya mencoba menabung beberapa dolar setiap minggu. When we started the company, we put money by to deal with emergencies. Ketika kami memulai perusahaannya, kami menabung untuk hal-hal yang tak terduga. Kemudian ada put down. When you put someone down, it means to make someone feel silly or not important by criticizing them. Jadi maknanya dalam bahasa Indonesia adalah merendahkan dengan cara mengkritik, biasanya di depan orang banyak. Jadi ketika ada orang yang mengkritik kamu di depan orang banyak sehingga membuat kamu merasa malu, tidak penting, dan merasa direndahkan, dalam konteks ini kita bisa menggunakan phrasal verb put down. Contohnya, why did you have to put me down in front of everybody like that? Kenapa kamu harus merendahkan saya di depan semua orang seperti itu? Put down juga bisa berarti meletakkan. Contohnya, I put my bag down while we spoke. Saya meletakkan tas saya sambil kita berbicara. I put the shopping down on the table. Saya meletakkan belanjaan di atas meja. Atau juga bisa berarti menurunkan. Misalnya ketika kamu lagi menggendong saudara atau adik kamu, tiba-tiba ibu kamu mengatakan, ayo turunkan adikmu. Nah, dalam konteks ini kita juga bisa menggunakan phrasal verb put down. Contohnya,
Come on, put your sister down. Ayo, turunkan adikmu. Put the gun down. Turunkan atau letakkan senjatanya. Tapi dalam konteks lain, put down bisa berarti membunuh. If a horse breaks its leg, it usually has to be put down. Jika kaki kudanya patah, maka kudanya akan dibunuh atau disembelih. Put forward. To put something or someone forward means to state an idea or opinion or to suggest a plan or person for other people to consider atau menyarankan. For example, many suggestions have been put forward, but a decision is unlikely until after next year's general election. Banyak saran yang masuk, tapi keputusannya tidak akan dibuat sampai pemilu tahun depan selesai. She has decided to put her name forward as a candidate. Dia sudah memutuskan untuk mencalonkan diri. Yang keenam ada put into. To put something in or into something, it means to spend a lot of time or effort doing something. Jadi menghabiskan banyak waktu dan tenaga atau usaha dalam melakukan sesuatu. Contohnya, if I put in some extra hours today, I can have some time off tomorrow. Jika saya meluangkan waktu ekstra hari ini, saya bisa mendapat waktu istirahat besok. We've put a lot of time into redesigning the packaging. Kami telah meluangkan banyak waktu untuk mendesain ulang kemasannya. Kemudian ada put off. To put something off means to decide or arrange to delay an event or activity until a later time or date. Jadi artinya juga menunda. Jadi menunda dalam bahasa Inggris bukan hanya delay, tapi juga put off. Contoh, the meeting has been put off for a week. Pertemuannya ditunda selama 1 minggu. I can't put off going to the dentist any longer. Saya nggak bisa menunda lagi untuk pergi ke dokter gigi. Mungkin karena giginya sudah sakit banget, jadi nggak bisa ditunda lagi. But if you put someone off, it means to tell someone that you cannot see them or do something for them, or to stop someone from doing something until a later time. Menunda janji. Jadi ketika kamu janjian, ada janji, kemudian kamu mau menundanya, ya kamu juga bisa menggunakan phrasal verb put off. Contohnya, I really can't go out with you tonight. Can we put it off? Saya benar-benar gak bisa ketemuan malam ini. Bisakah kita menundanya? He keeps asking me out and I keep putting him off. Dia terus-terusan mengajak saya keluar untuk jalan dan saya terus-terusan menundanya. Yang kedelapan ada put on. To put something on means to cover part of your body with clothes, shoes, makeup, or something similar. Atau artinya memakai. Jadi ketika kamu mau berpakaian atau memakai makeup, itu kita menggunakan phrasal verb put on. Contoh, put your shoes on, we're going out. Ayo pakai sepatumu, kita mau keluar. She puts her makeup on every day. Dia memakai riasan wajah setiap hari. He puts on his jacket every day. Dia memakai jaketnya setiap hari. Yang kesembilan ada put through. Put someone through, it means to connect a person using a phone to the person they want to speak to. Atau menyambungkan. Misalnya kamu lagi nelpon, terus kamu minta disambungkan dengan seseorang atau orang tertentu. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan phrasal verb put through. Contoh, could you put me through to customer service, please? Bisakah kamu sambungkan saya dengan customer service? I wanna speak to Ida. Can you put me through to her? Saya mau berbicara dengan Ida. Bisakah kamu sambungkan saya dengan dia? Tapi dalam konteks lain, to put someone through something means to cause, allow, or pay for someone
to experience or do something. Atau artinya menyebabkan seseorang mengalami sesuatu atau melakukan sesuatu. Contoh, I'm sorry to have to put you through this. Saya menyesal harus membuatmu mengalami hal ini. She's putting herself through college. Dia sedang menyelesaikan kuliahnya. Yang ke-10, put aside. To put aside something means to ignore or not deal with something. Atau mengabaikan atau mengesampingkan. Tidak memprioritaskan. Contoh, let's put aside our differences. Mari kita kesampingkan perbedaan kita. Dalam konteks lain, it can also mean to save up atau menabung. Contohnya, we're putting aside $20 a week for our vacation. Kami menabung $20 setiap minggu untuk liburan. But when you put something aside, it means to save something, usually time or money, for a special purpose. Jadi menabung untuk hal yang spesial. Contohnya, I put aside a little every month for a deposit on a house. Saya menabung sedikit setiap bulan untuk deposit rumah. Jadi adalah hal yang spesial. Kemudian yang ke-11 ada put together. To put something together, it means to put the parts of something in the correct places and join them to each other. Atau menyatukan atau menggabungkan. Contohnya, it took several hours to put the puzzle together. Butuh beberapa jam untuk menyatukan teka-teki itu. Put 2 and 2 together and you get 4. Gabungkan 2 dan 2 dan kamu mendapatkan 4. She earns more than all 3 of us put together. Penghasilannya lebih dari jumlah penghasilan kami bertiga. Dan yang ke-12 ada put behind. Put something behind you sebenarnya merupakan idiom dalam bahasa Inggris. So, if you put a bad experience behind you or your bad behavior behind you, it means you do not let it affect your life now. Ringkasnya adalah melupakan atau to let go. Contoh, it's over. You need to put it behind you now and make plans for the future. Semuanya sudah berakhir. Kamu harus melupakannya dan membuat rencana untuk masa depan. Breaking up with him hurt, but I've put it all behind me now. Putus cinta dengannya memang menyakitkan, tapi saya sudah melupakan semuanya. I'm going to put all this behind me and think about the future. Saya akan melupakan semua ini dan memikirkan masa depan. Nah, itu dia 12 phrasal verbs put dalam bahasa Inggris. Sekarang coba kalian jawab kuisnya untuk melihat seberapa jauh teman-teman memahami topik ini. Let's go! Okay, that's all everyone. Thank you so much for watching, and if you like my video, you can follow me on Facebook or subscribe to my YouTube channel. Adios!